Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Widya Arwita MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kami dari kelompok 3 PSBB 20D yang beranggotakan Nella Caroline Sinaga dengan saya sendiri, Syadira Akmariza, Dewi Asdini, Fitri Ayu Sarah Panggabean, dan Sofi Agrestin Mutiara Sitorus pada kesempatan kali ini akan menjelaskan model pembelajaran inquiry. Dalam video ini, pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu meliputi yang pertama, definisi atau pengertian model pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, teori belajar yang membangun model pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh Syadira Akmariza. Yang ketiga, tahap-tahap atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh Dewi Asdini. Yang keempat, kelebihan model pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh Fitri Ayu Sarah Panggabean. Dan yang kelima adalah kekurangan atau kelemahan model pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh Sofi Agrestin Mutiara Sitorus. Baiklah, mari kita simak video berikut. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi atau pengertian model pembelajaran inquiry. Apa itu model pembelajaran inquiry? Inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang berarti menyelidiki atau meminta keterangan. Dalam konteks model pembelajaran, inquiry bermakna bahwa peserta didik didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, yaitu salah satunya dengan cara aktif mengajukan pertanyaan terhadap setiap materi yang disampaikan. Dan pertanyaan tersebut tidak selalu harus dijawab oleh guru, karena semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maka, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang berpusat, yang berorientasi kepada siswa atau student-centered, di mana guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan dan menyelidiki konsep yang dipelajari melalui kegiatan eksperimen guna mencari atau menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri siswa mengenai masalah yang diberikan. Dan penyelesaian dari masalah itu ditemukan dan diselidiki oleh siswa itu sendiri sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, sekian dari pengertian atau definisi model pembelajaran inquiry. Baiklah, saya Syadira Akmariza akan menjelaskan teori yang membangun model pembelajaran inquiry. Sejalan dengan Piaget yang mendefinisikan bahwa model pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi siswa untuk melakukan eksperimen. Dalam artian, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan ingin mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan satu dengan yang lain, dan membandingkan apa yang ditemukan sendiri dengan apa yang ditemukan yang lain. Penerapan model pembelajaran inquiry sangat berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme yang berkembang atas dasar psikologi perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan teori scaffolding atau penyediaan dukungan untuk belajar dan memecahkan masalah dari Lev Vygotsky. Nah, kedua ahli tersebut menyatakan bahwa perubahan kognitif seseorang hanya akan terjadi jika konsep awalnya mengalami proses ketidakseimbangan dengan adanya informasi baru. Titik berat teori konstruktivisme ini adalah gagasan bahwa seluruh siswa harus membangun pengetahuannya sendiri. Joyce dan Weil mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis inquiry adalah proses melatih siswa untuk menginvestigasi dan menjelaskan fenomena yang tidak biasa. Pembelajaran inquiry didesain sedemikian rupa agar siswa secara langsung melakukan proses ilmiah
melalui latihan dengan waktu yang singkat. Sklenker melaporkan bahwa pembelajaran inquiry dapat menghasilkan peningkatan pemahaman sains, produktivitas, berpikir kreatif, serta menjadikan siswa terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Dampak pembelajaran dan dampak pengiring dari model pembelajaran inquiry adalah dapat mengembangkan keterampilan proses sains, model penyelidikan dapat dikembangkan secara kreatif, menimbulkan semangat kreatif dan semangat belajar pada siswa, memberikan kebebasan atau belajar secara otonomi pada siswa, memungkinkan kerjasama dua arah, dan menekankan hakikat kesementaraan dari pengetahuan. Selanjutnya saya Dewi Asdini akan menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan yang terjadi pada proses pembelajaran model inquiry. Yang pertama ada tahapan orientasi. Di sini para pengajar diharapkan mampu membawa peserta didik ke dalam situasi belajar yang kondusif dan responsif. Guru dapat memberikan arahan atau bimbingan langsung agar peserta didik dapat berlatih menggunakan pikirannya atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, ada tahapan merumuskan masalah. Di sini peserta didik diharapkan mampu menyajikan pertanyaan atau permasalahan yang mengandung unsur teka-teki. Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan atau rumusan masalah yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan pemancing agar peserta didik dapat terarah dalam merumuskan masalah sesuai yang diharapkan oleh guru. Yang ketiga, ada tahapan mengajukan hipotesis. Di sini peserta didik diharapkan mampu memberikan jawaban sementara siswa sebelum melakukan pengumpulan data. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab perumusan masalah. Perumusan hipotesis atau jawaban sementara inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya. Yang keempat, ada tahapan pengumpulan data. Di sini terdapat aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Peserta didik pada tahap ini diharapkan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari internet, serta melakukan eksperimen-eksperimen kecil lainnya. Yang kelima, ada tahapan pengujian hipotesis. Di sini terdapat proses menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Di sini mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan pada tahap ini, sehingga mereka dapat menguji hipotesis. Lalu yang keenam atau yang terakhir, ada tahap merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis ataupun sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Dari sinilah mereka akan melakukan penyimpulan yang didasarkan akan rasionalitas berdasarkan hasil penyelidikan masalah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para audiens. Saya Fitri Usara Pengabdian akan menjelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama itu, model pembelajarannya menjadi berubah dari yang bersifat penyajian informasi menjadi pengolahan informasi. Yang kedua, pengajarannya berubah dari teacher center menjadi student center, yang mana guru lebih bersifat membimbing. Yang ketiga itu dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga lama dalam ingatan siswa. Yang keempat itu ada dapat membentuk dan mengembangkan self concept pada diri siswa. Yang kelima itu dapat memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang terakhir itu ada menghindarkan cara belajar tradisional, yang mana belajar tradisional ini merupakan menggunakan teknik menghafal, di mana dia tidak memiliki teknik pemahaman.
Baiklah, perkenalkan saya Sofia Gresti Mutiara Sitorus akan menjelaskan mengenai kekurangan dari model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini memerlukan waktu yang tidak singkat dalam perubahan kebiasaannya, di mana yang dahulu siswa menerima informasi dari seorang guru, namun dengan pembelajaran inquiry ini siswa adalah sebagai seseorang yang mencari informasi dan mengolah informasi itu sendiri secara mandiri ataupun berkelompok. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk diubah karena ini merupakan kebiasaan yang sudah lama. Adapun kekurangan yang kedua dari model pembelajaran inquiry yaitu terletak pada peran guru, di mana dahulu guru sebagai sumber informasi, namun pada model pembelajaran inquiry ini sendiri, guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Adapun guru sebagai motivator yaitu guru diharapkan dapat membimbing dan memberi motivasi serta dorongan kepada siswa di dalam menggali informasi-informasi terkait. Adapun peran guru sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan memberikan fasilitas terhadap siswanya guna kelancaran siswa di dalam mencari informasi-informasi terkait materi. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan yang ketiga dari metode pembelajaran inquiry ini. Di dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran ini memerlukan sumber belajar dan fasilitas yang memadai. Sedangkan di dalam pelaksanaannya, sumber belajar dan fasilitas yang dimaksud ini tidak selalu ada, sehingga hal ini merupakan suatu kekurangan dan dapat menghambat suatu proses belajar mengajar tersebut. Adapun kekurangan yang keempat dari metode pembelajaran inquiry ini yaitu metode pembelajaran ini kurang efisien dilakukan dalam pembelajaran siswa dalam jumlah besar, sedangkan jumlah gurunya terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai model pembelajaran inquiry. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan tutur kata kami dalam penyampaian.